Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Yeski Aldi Sandi Sabana. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara parsing file JSON menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah file JSON. Di sini saya mengambil dari bandungtulisan.com/data/json, dimana yang saya ambil adalah data dari TTD-nya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ini data-data dari file JSON-nya, dimana di sini terdiri dari beberapa array. Pertama ada TTD-nya sendiri, kemudian ada nanti di dalamnya itu akan banyak sekali file JSON array-nya. Nah, pertama-tama yang harus kita sediakan itu adalah XAMPP. Jadi package XAMPP di mana di dalamnya itu ada Apache. Nah, Apache tujuannya ini sebagai server kita. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah file dalam htdocs. Jadi kita membuat file di XAMPP, kemudian kita masuk ke htdocs. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file dalam htdocs ini di dalam folder EAI, yaitu parser.php. Nah, kita langsung coding aja. Pertama-tama kita membuat PHP-nya. Nah, di sini kita buat PHP. Setelah itu kita mengetikkan $URL sama dengan jadi kita ini mengambil dari yang tadi si bandungtulisan.com-nya /data/json/data/ttd. Nah, di sini kita langsung pastekan aja. Nah, jadi nanti kita yang akan kita ambil dari data JSON-nya yang ada di bandungtulisan.com. Setelah itu dari file JSON ini, data yang ada di bandungtulisan.com, kita ambil JSON sama dengan file _get content. Nah, jadi di sini kita mulai mengambil dari bandungtulisan.com-nya, file JSON-nya, URL. Setelah itu di sini kalau di PHP semua data JSON itu dianggap sebagai array. Nah, agar dia bisa kita gunakan, kita harus decoding dulu dengan cara kita membuat sebuah variabel. Di sini JSON_decode. Jadi kita decoding dulu data JSON yang ada di bandungtulisan.com-nya. Setelah itu $JSON, true. Jadi di sini kita coba untuk codingnya. Nah, setelah itu untuk melihat ada berapa jumlah array-nya, kita menggunakan var dam buka kurung $data. Jadi di sini kita menggunakan var dam ini gunanya untuk melihat si array-nya ada berapa. Nah, setelah itu kita buka di sini di localhost eai.parser/parser.php. Di sini ada kesalahan. Sebentar, saya lihat dulu. Pada line 6 Oke, jadi setelah saya lihat-lihat ternyata kesalahannya di sini. Tadi salah nulis A jadi E. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, jadi
Di sini teman-teman bisa lihat, jadi yang pertama di paling depan, di paling luar itu ada satu array. Nah, ini arraynya satu array. Setelah itu di dalam arraynya, jadi di sini arraynya multidimensi. Jadi ada array pertama, kemudian array kedua. Nah, array keduanya itu ada 98 data. Nah, pada array ke 0 itu ada 3 data. Jadi setiap arraynya itu bakalan sama datanya. Misalnya yang data kedua arraynya ada 3. Jadi hampir sama sampai nanti terakhir di data 90 arraynya juga sama ada 3. Jadi semuanya ada 3, yaitu ada ID, kategori, dan nama. Jadi semuanya ada 3. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, kita coba buat manggil si arraynya. Nah, buat manggil arraynya kita cukup menggunakan echo dollar data kurung siku petik ttd. Nah, jadi yang paling awal tadi array paling pertama itu array ttd, jadi kita tulis aja langsung ttd. Kemudian yang mau kita panggil itu array yang keberapa. Nah, yang ada di array yang kedua ini, nah itu yang mau kita panggil yang keberapa. Misalnya kita panggil yang ke 50. Setelah itu kita panggil datanya. Jadi datanya yang mau kita panggil itu apa? Misalnya yang kita panggil itu data kategorinya, kategori. Nah, jadi untuk codingannya, jadi kita cukup menggunakan echo data kurung siku petik ttd, kemudian data yang keberapa yang mau kita ambil, kemudian spesifikasinya itu data apanya lagi. Jadi coba kita cek. Nah, di sini inilah data yang ada di kategori array ke-50. Nah, jadi inilah datanya. Setelah itu, karena kita sudah bisa manggil, jadi ini kita cuman buat ngetes apakah kita bisa manggil datanya. Setelah kita memang bisa manggil, nah di sini saya akan membuat sebuah tabel. Jadi tujuannya tabel ini supaya datanya lebih terurut dan lebih mudah untuk kita bacanya dalam bentuk tabel. Kita panggil echo, kemudian ketik kurung tabel. Supaya lebih kelihatan tabelnya, kita menggunakan border sama dengan 1. Kemudian kita tutup, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kopikan aja supaya lebih mudah di sini. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah manggil. Setelah itu kita buat lagi echo petik. Jadi di sini itu tabel header, tabel row-nya tr, yang berisikan nanti itu tabel headernya. Nah, di sini th, sorry. Jadi di sini bakalan berisi th, yaitu tabel header. Oke, kita kopikan aja. Jadi ada, kita buat 4. Jadi di sini 4 itu isinya, kemudian terakhir kita tutup dengan tr. Jadi isinya ada nomor, kemudian ID, kemudian kategori, kemudian nama. Setelah itu kita jangan lupa ditutup juga. Oke. Nah,
sekarang kita akan membuat perulangannya. Jadi supaya kita tidak perlu repot-repot untuk memanggil satu-satu, jadi kita menggunakan perulangan for supaya nantinya semua bisa kita panggil langsung tanpa harus kita tulis satu-satu. Nah, di sini $i sama dengan 0, dimana $i lebih kecil dari 98. Nah, 98 ini maksudnya apa? Jadi nanti dia akan berhenti di perulangan ke 98. Kemudian setiap perulangan dia bakalan ditambahkan terus. Oke. Setelah itu kita buat apa tadi? Oke, kita buat sebuah variabel yang bernama nomor. Jadi nomor ini nanti bakalan menyimpan dari nomornya. Jadi $i ditambah 1. Nah, tujuannya apa ditambah 1? Karena tadi kita deklarasikan i itu 0. Jadi biasanya nomor itu dimulai dari 1. Kemudian kita buat echo, jadi kita kopikan aja yang ini. Nah, jadi ini ada echo tr. Nah, th nya kita rubah menjadi td. Kenapa? Karena isinya nanti itu adalah datanya, bukan lagi headernya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan si $nomornya, $nomor. Setelah itu di setiap td-nya kita ganti dengan data-data apa aja yang mau kita panggil. Seperti ini misalnya, kan yang pertama tadi yang mau kita panggil ID-nya, kemudian kategorinya, dan yang terakhir namanya. Setelah itu, nah di sini teman-teman bisa lihat ini kita ganti menggunakan $i. Jadi dia bakalan mengikuti dengan perulangannya. Jadi yang akan kita lakukan perulangan itu yang di array keduanya, $i. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada perulangan dari data ttd $i. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah variabel. Kita buat satu variabel di mana kita buat $row. Nah, row-nya ini menyimpan dari si data ttd $i. Jadi di sini kita nggak perlu tulis panjang-panjang, kita cukup tulis $row saja. Jadi teman-teman nggak perlu panjang-panjang nulisnya. Jadi supaya mempersingkat dari datanya dan lebih mempermudah teman-teman dalam mengecek errornya ada di mana. Nah, sampai di sini kita lihat apakah sudah bisa kita panggil semua atau belum. Di sini ada kesalahan pada line 18. $row ID kenapa? Oke, jadi di sini kita tidak perlu menggunakan tanda petik karena dia sudah di dalam petik, jadi kita tidak perlu menggunakan petik kembali. Nah, jadi ini datanya sudah kita dapatkan semuanya, mulai dari yang tadi data satu array pertama sampai ke 98. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.